Halo Dirulus, kembali lagi bersama aku Vina Linuha yang merupakan PNS di salah satu instansi di Kabupaten Wonosobo. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang TBK atau tes wawasan kebangsaan. Wah, apa aja sih nanti akan kita pelajari dan bagaimana tips dan trik belajar TBK yang banyak banget tulisannya. Hai Dilulus, Kak Vina punya info penting nih. Kita Lulus akan mengadakan webinar P3K dengan judul Nyalakan Semangat P3 Kamu dengan Strategi Jitu dengan narasumber Pak Wijaya Kusuma SPD MPD yang merupakan guru PGRI dan penulis buku ajar informatika ternama. Dan ada juga Bu Salamah yang merupakan penulis 34 buku dan mentor CPNS. Akan ada 2 sesi dalam 1 hari, yaitu pagi dan malam. Jadi siapkan dirimu dan Kak Vina tunggu di webinar Kita Lulus. Sampai jumpa ya. Ya, kali ini kita akan belajar tentang tes wawasan kenegaraan. Biasanya soal ini banyak tulisan gitu, jadi teman-teman harus mulai terbiasa dengan yang namanya tulisan banyak ya. Oke, kita ke kisi-kisinya dulu. Untuk kisi-kisi atau materi itu yang tahun kemarin itu yang pertama ada nasionalisme atau cinta tanah air, integritas, bela negara, pilar negara, dan bela negara. Sebenarnya hanya 5 materi ini, tapi penjabarannya sangat luas sekali. Jadi teman-teman mau gak mau harus rajin membaca dan rajin latihan soal. Itu tips dari aku. Kita mulai ke soal nomor 1. 1 Juni dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. 1 Juni juga merupakan hari di mana Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara. Gagasan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yaitu jadi kalau ada soal seperti ini nggak terlalu panjang sih, tapi tips dari aku teman-teman harus sering berjumpa dengan soal. Jadi teman-teman bisa terbiasa untuk membaca soal, jadi cepat gitu. 1 Juni dan sebagai jadi dalam hati itu membacanya udah cepet gitu. Jadi gimana caranya seperti itu dan baca cepat dan langsung nangkap soalnya yang dimau apa itu dengan cara latihan soal, dengan cara sering berjumpa dengan soal-soal gitu. Nah, ini yang mana nih teman-teman? A, B, C, D, atau E? Jawabannya ada di A. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi ada 3 tokoh yang pada saat itu menyampaikan gagasan tentang dasar negara ya, yang pada saat ini kita kenal dengan Pancasila. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, dan yang terakhir itu adalah Insinyur Soekarno. Sebenarnya kalau tips dari aku itu nggak usah dihafalin semua per sila-silanya ini atau per poinnya ini, tapi kalau teman-teman mau menghafalkannya ya silahkan. Tapi kalau aku ada cara cepetnya itu, kalau Muhammad Yamin itu kalau ada yang peri itu berarti Muhammad Yamin. Kemudian kalau di sini ada kata persatuan berarti itu adalah Mr. Supomo, dan yang ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Insinyur Soekarno. Jadi ini adalah ciri-cirinya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman misal mau menghafalkannya itu lebih bagus gitu, tapi karena nanti yang dihafalkan banyak jadi dihafalkan ciri-cirinya aja gitu. Kemudian kita ke nomor 2. Ini panjang banget ya. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang dirancang oleh Sultan Hamid II. Lambang burung Garuda memiliki makna yang berkaitan dengan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu momen sakral proklamasi. Dengan demikian, tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi dilambangkan dengan bulu pada burung Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara. Pernyataan berikut yang benar tentang jumlah bulu pada burung Garuda Pancasila yaitu mana? Yang pasti teman-teman, lambang-lambang pada Pancasila itu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Tapi yang bagian mananya gitu? Ayo teman-teman ingat.
Ya ada di 17 sayap, 8 bulu di ekor, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 di leher. Ini dia gambarnya. 17 itu melambangkan hari ya, hari kemerdekaan atau tanggal, itu di sayapnya sini. Kemudian 8 helai bulu ekor, ada 8 helai di sini. Kemudian 19 helai pangkal ekor, kemudian 45 helai di leher ini. Tapi kalau aku cara menghafalkannya itu dari atas terus samping gitu. Ya, kalian kan 17, 8, 1, 9, 5 kan urut ya, urut tanggalnya. Kalau aku dibalik teman-teman, 45, 19, 8, 17. Jadi ini kan 45 ya kan, 45 terus ke bawah ini 19, terus ke belakang ke bawah lagi, kemudian ke samping. Jadi ini dibalik, jadi tahunnya itu dibalik. Ini akan lebih mudah dibandingkan menghafalkan seperti ini. Tapi kembali lagi ke teman-teman enaknya gimana. Nomor 3 ya, pernyataan berikut. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat tentang Pancasila berada pada nomor. Nah teman-teman, tips dari aku, nanti kalau ada soal seperti ini silahkan baca perintahnya dan baca soalnya dulu. Jadi jangan baca semuanya, jangan itu akan membuang-buang waktu. Jadi oke, perhatikan pernyataan berikut. Langsung pernyataan yang tepat tentang Pancasila, karena bisa jadi teman-teman sudah baca sampai bawah, yang ditanyakan apa gitu. Teman-teman ekspektasinya ditanyakan yang tepat tentang Pancasila, padahal nanti di soal yang tidak tepat kan teman-teman harus bekerja 2 kali untuk membaca lagi seperti itu. Jadi tips dari aku, silakan untuk baca soalnya dulu. Pernyataan yang tepat berarti yang tepat apa ya, yang tepat tentang Pancasila. Berasal dari bahasa Palawa, berasal dari Sanskerta, dicetuskan oleh Muhammad Yamin, dicetuskan oleh Insinyur Soekarno, diambil dari Kitab Negara Kertagama, berisi 7 asas. Nah yang benar itu ada di D ya, ya 245, berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi Pancasila itu dari bahasa Sanskerta, kemudian namanya itu dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dan diambil dari Kitab Negara Kertagama ya. Kalau berisi 7 asas bukan ya, 5 asas ya. Oke, next kita ke nomor 4. Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Hal ini dibuktikan misalnya dengan bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan aja tumeh, aja adigang, adigung adiguno, aja kemenrus, aja kemaki, aja sawiyah-wiyah dan sebagainya. Hal itu kemudian mengilhami nilai dalam Pancasila, yaitu sila keberapa teman-teman kalau kira-kira seperti ini? Untuk pengalaman tahun kemarin, kebanyakan teman-teman yang mengikuti tes itu lemah di tentang nilai-nilai Pancasila ya, karena itu hampir sama dan hampir mirip gitu ya. Jadi ini tuh masuk sila 1 apa sila 2, sila 3 apa sila 4 ya. Yang paling gampang dibedakan itu sila 1 sama 4. Kalau 1 tentang Tuhan, yang 4 tentang musyawarah. Kira-kira ini tentang apa teman-teman? Itu tentang di kemanusiaan yang adil dan beradab. Kok bisa teman-teman ya? Nah ini adalah lambang Pancasila dan ini adalah lambang dari sila-silanya. Teman-teman jangan sampai lupa ya, ini juga penting. Nah ada ciri-ciri khususnya. Kalau ketuhanan yang Maha Esa berarti itu tentang ketuhanan ya. Kalau kemanusiaannya itu berhubungan dengan kemanusiaan. Kalau persatuan tentang persatuan. Kalau kerakyatan ini adalah tentang musyawarah, dan ini adalah tentang keadilan, dimana hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah kenapa sih yang 4 itu bisa kemanusiaan teman-teman? Karena di sini kan ada yang tentang ramah tamah, sopan santun. Ini kan bagaimana cara kita bisa berhubungan dengan orang lain. Itu kan juga harus saling menghargai gitu ya. Makanya di sini juga ada pembangunan padepokan, pondok-pondok. Ini kan di mana di sana tempat untuk belajar bareng, semboyan aja tumeh, aja adigang adigung, aja kemenrus. Ini kan intinya itu nggak boleh kayak memperlakukan seorang itu dengan semena-mena gitu. Makanya ini ada di kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di nomor 5, bendungan air, tanggul, sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbung desa, tulisan sejarah, kerajaan Kalingga dan sebagainya merupakan bukti
bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya lebih bersikap sosial. Wah, ini udah jelas banget ya. Hal ini kemudian mendasari perumusan Pancasila yang digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri, khususnya dalam ilustrasi ini yaitu pada sila keberapa teman-teman? Sila kelima ini kan udah ada yang berhubungan dengan sikap sosial ya. Nah, makanya ini ada di sila kelima. Nah, ini itu kan ada ciri-cirinya ya teman-teman, cara memahami ada bendungan air, tanggul sungai, tanah desa. Ini kan dihubungkan dengan proses gotong royong, proses bekerja sama, itu ada di sila yang nomor 5. Kemudian, nah udah selesai soalnya, kemudian aku kasih PR ini teman-teman, soalnya banyak sekali gitu kan. Silakan teman-teman untuk membaca soalnya atau di screen capture, nanti di video selanjutnya kita bakal simak bareng ya. Di video selanjutnya aku janji bakal ngasih 45 butir Pancasila supaya teman-teman lebih memahami tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana teman-teman belajarnya hari ini? Menyenangkan kan? Nah, jangan lupa untuk PR yang sudah aku berikan, dan sampai jumpa di video kita lulus selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah!